Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, perkenalkan nama saya Dona Cantika. Hari ini Dona tidak sendiri loh, tapi Dona ditemani oleh seorang guru yang sangat disayangi murid-murid dan guru yang sangat senior nih di Mansatu Pangkal Pinang, yaitu Ibu Sulistiati. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bu, tim Bromban ini udah lama banget loh Bu pengen mengundang Ibu di podcast kita. Terima kasih Ibu yang sudah mau hadir di ruangan podcast kita hari ini. Oh ya Bu, dengar-dengar Ibu ini udah mau purna bakti ya Bu di bulan September ini. Berarti kira-kira udah 20 tahunan lebih lah ya Ibu mengajar di Mansatu Pangkal Pinang. Apa sih pesan Ibu selama mengajar di Mansatu Pangkal Pinang ini? Bukan 20 tahun Dona, 29 tahun 10 bulan. 29 tahun 10 bulan nanti 1 Oktober. Kesan Ibu selama 29 tahun ini apa sih selama mengajari Mansatu Pangkal Pinang? Iya, kesan-kesan Ibu luar biasa ya, karena dari 93 Madrasah Alia Negeri ini kehebatannya istilahnya itu ruang dari lingkungan dari madrasah ini luar biasa. Jadi Ibu dari 93 itu belum apa-apa ya. Seperti kalau kita lihat itu di depan Allah Ibu sekarang sudah ada taman, sudah itu lokal yang sudah bagus-bagus. Dulu tahun 93 belum ada apa-apa, belum ada yang namanya bulu tangkis itu dulu ini main voli, bulu tangkis, juga basket. Ibu kan hobi basket dulu, main di situ. Kalau sekarang luar biasa ya. Jadi juga guru-gurunya, kalau dari 93 dulu baru berapa guru PNS yang banyak lah guru honor. Dari 93 itu baru bertahap lah ya. Dari 93 itu baru diangkat sampai sekarang tahun 2023 itu sudah banyak PNS-nya. Selain mengajar di Mansatu Pangkal Pinang, Ibu pernah mengajar di mana saja? Ya, dulu Ibu sebelum di MAM ini, Ibu ngajar di Muhammadiyah di Palembang. Jadi Ibu waktu sebelum Ibu jadi PNS, Ibu waktu kuliah itu sudah mengajar di dekat rumah Ibu sendiri, karena sekolah Muhammadiyah itu kan donaturnya adalah Bapak Ibu. Jadi Ibu ngajar dulu PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pertama kali. Tantangan terberat Ibu menjadi guru di Mansatu Pangkal Pinang itu apa? Ya, jadi kalau Ibu kembali ke belakang di tahun 93 sampai 2023 ini luar biasa nak ya. Kalau dulu anak-anak 93 itu tidak seperti sekarang. Dulu kan belum ada namanya HP ya. Jadi anak-anak juga tidak sehebat seperti sekarang. Dulu kalau ibaratnya kita contohkan mengetik ya. Kalau ngetik dulu kan pakai 10 jari. Itu pun luar biasa ya. Kalau kita suruh mengumpulkan makalah ya, itu kan pakai mesin tik. Belum ada dulu pakai laptop atau juga HP. Ibu saja punya HP tahun 2003, makanya Ibu HP Ibu kan ujungnya 2003 kan, 03. Nah ini jadi tantangan Ibu di 93 sampai 2023 ini memang luar biasa. Dari siswanya memang kalau dulu di 93 sampai sekarang ini memang lebih hebat anak-anaknya ini, karena sosial media itu anak-anak kalau memang itu yang terbaik ya, tapi anak-anak sekarang ini mengambil sosial media itu yang tidak baik, Tapi kalau yang baik itu lebih bagus.
Jadi anak itu lebih kreatif dalam segala hal, ya. Tapi kalau dulu kan tahu sendirilah, ya. Koran paling tidak, majalah. Kalau untuk mengumpulkan clipping, dulu kan clipping itulah dikumpulkan. Kalau sekarang kan enak, sosial media cuman klik, print, kumpul. Atau juga kalau di dalam kelas buka semua HP langsung bisa ngumpul tugas. Nah itulah tantangan yang paling hebat di zaman dulu dari 93 sampai 2023 sekarang. Nah kan Bu, siswa ini kan kebanyakan sulit nih diatur di dalam kelas. Nah, gimana sih Ibu menangani siswa yang sulit diatur? Ya. Jadi kita lihat nggak usah dulu ya. Jadi sekarang aja kita ambil 3 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau Ibu masuk kelas, itu pertama kali Ibu lihat itu adalah kelasnya dulu ya. Kalau rapi, oke, kita mulai, kita belajar. Tapi kalau kurang rapi, kita tidak usah langsung kita marah ya. Kita lihat dulu siapa yang pikir hari ini. Kalau pertama kali masuk kelas itu kita ngaji kan, selesaikan dulu ngaji. Nah kita panggil aja siapa yang pikir hari ini. Jadi sebagai seorang guru itu tidak usah namanya sampai anak itu down gara-gara dimarah-marahin. Tidak perlu juga sih ya. Jadi bagaimana sikap sebagai seorang guru terhadap siswa itu sama-sama enak ya. Jadi jangan seorang guru itu terhadap siswa itu seolah-olah siswa itu terlalu terhadap guru. Guru itu harusnya bisa mengayomi, bisa merangkul siswa supaya kalau siswa itu ibaratnya tidak bisa atau belum mengerjakan PR itu bagaimana caranya. Sekali kita tegur, nanti besok dikumpul, jangan langsung marah. Kan siswa itu banyak sekali tugas-tugas yang akan dikerjakan, 19 pelajaran Luna ya, bukan 1, 2, bukan guru saja. Nah kalau memang sekali ditegur dia tidak buat, kita tanya apa masalahnya kamu tidak buat. Nah kita beri waktu, bagaimana, kita tanya dulu besok bisa ngumpul. Nah kita beri ultimatum, nah, besok kumpul di meja ibu jam 7. Kalau kita baik-baik, kita bagus, kita rangkul anak itu, mudah-mudahan insya Allah anak-anak itu bagaimana sikap seorang guru terhadap siswa. Alhamdulillah senakal-nakalnya siswa kalau seorang guru bisa mengayomi, bisa merangkul, bisa menasihati, insya Allah anak-anak itu tidak akan di luar dari ketentuan yang guru berikan. Apa sih yang bikin Ibu kesal saat mengajar di kelas? Ya, jadi ibu yang sangat kesal kepada siswa itu yang pertama adalah baju suka dikeluarin. Itu belum kalau ibu ngajarkan tidak jam pertama terus, ada jam pertama 1, 2, 3, 4, kadang jam tengah. Nah jadi waktu ibu masuk anak disuruh berdiri dulu ya. Nah, kalau yang tidak bajunya tidak dimasukin, ibu suruh masukin, nggak ada di dalam kelas, suruh keluar. Kan kita kan nggak boleh yang namanya tidak sopan ya, keluar dulu. Sudah itu kan kalau ibu ngajar jam ke-5 atau kenapa habis olahraga nih, kan dia pakai baju olahraga, kan baunya luar biasa. Nah itu harus seragam, keluar dulu, pakailah baju yang putih abu-abu. Ada juga anak yang pakai jaket ya, nah itu lepas, jadi harus keseragaman. Terus yang kedua juga ibu kesal juga siswa kalau buat PR nih ya, buat PR itu tadi ya, kenapa kendalanya dia tidak buat PR. Terus suasana ya, itu kalau ibu ngajar itu di kolom meja. Jadi di kolom meja itu setiap ibu masuk itu harus
selembar pun tidak ada kertas. Jadi periksa masing-masing ya. Jadi banyak nyamuk itu adalah kebersihan adalah dari pangkal kesehatan kan. Jadi kalau ibu masuk periksa dulu meja lacinya ada dah. Itu luar biasa itu. Kalau ibu ngajar jam pertama ya tidak ada. Kalau sudah jam 3 ke 4 banyaklah sampah yang habis makan itu langsung masuk di meja. Nah itu terus kalau kita mengajar itu dalam keadaan kotor itu kan, jadi seorang guru itu bukan mengajar saja bukan mengajar saja. Jadi pertama melihat lingkungan, kalau rapi nyaman ngajar. Terus guru itu bukan hanya mengajar, mendidik. Mengajar itu anak TK pun bisa mengajar, tapi mendidik itu luar biasa. Jadi bagaimana cara seorang guru itu mendidik siswa supaya nyaman sama-sama. Jadi tidak usah diteror harus duduk di depan tangannya di atas meja, enggak, santai baik, tapi siswa itu nyaman. Apa yang dijelaskan oleh guru itu bisa didapatkan, apa yang dijelaskan didengar, dan anak itu tidak merasa terbebani. Jadi enjoy. Jadi apa yang dijelaskan oleh guru itu alhamdulillah jelas. Dan bila tidak jelas, guru bertanya, siapa yang tidak jelas silakan bertanya sampai sejelas-jelasnya. Kadang-kala anak tuh malu ya, kita datangi, kita dekati ya. Ibu barangkali Dona ya, banyak siswa itu dia itu merhati tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan. Makanya ibu dekati, ibu pukul, siapa yang mau ibu pukul? Mereka kan ibu mukul, enggak, ibu tuh pegang pundak belakangnya, ibu pukul dengan nada sayang. Kenapa nak? Saya ini bu ada masalah. Nah ini jadi seorang guru itu dengan siswa jangan seolah-olah membanding-bandingkan siswa itu, oh siswa ini cantik, siswa ini jelek. Enggak, semua siswa itu dianggap sama semua, jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Makanya itu seorang guru mengajar itu lebih nyaman, siswa juga lebih senang. Nah Bu, kan Ibu ini udah lama ya mengajar di sini, berarti ada perubahan lah ya tentang masalah kurikulum. Contohnya kan K13 sama kurikulum Merdeka dan sekarang, dan kurikulum sebelum-sebelumnya. Apa sih menurut Ibu, versi menurut Ibu yang cocok buat kami sebagai pelajar? Kurikulum apa? Jadi 2013 itu sebenarnya baik sih, bagus ya untuk siswa. Tapi menurut Ibu 2013 itu baru mau enaknya diberikan kepada siswa, itu sudah diganti lagi dengan kurikulum Merdeka. Sebenarnya dari Ibu kurikulum 2000 kurikulum 2019 2020 ya, terus KTSP itu setiap pergantian menteri pendidikan itu pergantian juga kurikulum. Sebenarnya karena ibu baru, kita kan kurikulum baru tahun kemarin ya, kan belum bisa membandingkan ya. Tetapi untuk 2013 itu sebenarnya lebih bagus sih sebenarnya ke siswa ya. Karena kenapa? Sudah nyaman guru itu dengan guru. Ternyata pergantian menteri ya, ini lebih sedikit juga sih tugas seorang guru dengan, tapi menambah. Kalau 2013 belum ada namanya proyek ya. Nah ini kita diperkenalkan seorang guru dengan adanya proyek ya. Ini belum ini untuk semester kemarin setahun Dona sudah mulai ya, ya. Jadi tahun kemarin Ibu sudah mengajar proyek itu 3 kelas ya. Tetapi Ibu menjadi koordinator 2 kelas ya. Itu di luar dari jam
ngajar dari 24, jadi ibu sampai 32 dulu kan. Alhamdulillah ya, jadi siswa-siswa berkreativitas untuk K13 itu luar biasa. Jadi kreativitas anak untuk mengembangkan bakat-bakatnya itu terlihat jelas ya. Jadi mudah-mudahan kurikulum Merdeka ini tetap dilaksanakan, tapi kita tidak tahu juga nanti di tahun 2024 pergantian menteri apa ini tetap dilanjutkan, apa nanti berubah, kita lihat saja di tahun 2024. Kan Ibu Sulis ini banyak kan dikenal di kalangan murid-murid sebagai guru yang sangat disiplin. Nah, apa sih yang bikin Ibu tetap menjaga integritas dan kedisiplinan Ibu sampai pada saat ini? Iya, karena Ibu dari kecil, ya, ayah saya itu kedisiplinannya nomor 1, ya, dari SD, SMP sampai SMA. Dulu ibu sekolahnya umum ya, SD, SMP, SMA. Itu kalau bangun pagi itu 4.30 itu dibangunin semua, karena ibu ini kan 10 saudara paling banyak. Jadi di atas ibu sudah meninggal dan ibu ngayonya ada ibu 5 ya. Jadi kalau pagi itu dibangunin semua. Jadi ayah kami itu karena kerjanya itu jam 5 itu sudah bangun. Jadi kami kalau mau sholat subuh itu sebelum ayah ada di musola, di ruang kami ada musola, itu kami sudah siap. Nah di situ jadi kedisiplinan itu dituangkan atau dijaga itu dari semenjak kecil, dari ayah ibu ya. Terus ibu dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah pun begitu. Karena ibu kuliah S1 dulu ya yang Palembang, itu juga. Jadi sebelum dosen ada kita sudah ada, tetap disiplin. Sampailah ibu dibawa ke sini ya, sampai ibu honor di sini udah 93 ya. Dulu namanya Pak Amri kepala sekolah, apalagi nama yang kedua ya, itu Pak Karim. Itu guru sebelum masuk kelas, kepala sekolah itu sudah berdiri di tengah-tengah ruang kepala sekolah, di depan ruang kepala sekolah, di ruang itu tuh apa namanya, yang dekat keran air itu, dia berdiri di situ kepala sekolah. Jadi guru itu tidak ada di ruang guru. Jadi kalau jam 7 dulu maksudnya jam 7 belum ada pengajian dulu, zaman ibu dulu belum ada pengajian. Itu guru tidak ada yang namanya di ruang kelas, di ruang guru. Semua sudah masuk kelas. Nah, jadi kepala sekolah ini berdiri dia di situ. Jadi semenjak ibu 93 sampai 2023 ini ibu kedisiplinan ibu tetap jaga. Jadi ibu mau dibilang sama guru apa, ibu tetap komit ya. Ada kepala sekolah ya, ibu tetap mengajar ya, tetap ibu walaupun ada yang bilang wah ibu nih kerajinan, enggak, saya dibayar dulu, honor saya dibayar oleh komite, sedangkan ibu PNS itu dibayar oleh negara. Jadi ibu tidak mau memakan uang haram. Jadi ibu menjaga sekali namanya kedisiplinan dari ibu mengajar sampai ibu. Jadi ibu kalau ibu tidak ngajar itu berarti ibu ada sesuatu. Apa ibu sakit, apa ibu ada di naswa, nah itu. Tapi insya Allah ibu kalau ibu ada jam sekolah, jam ngajar, ibu tidak pernah yang namanya tidak masuk kelas. Ibu bulan September ini udah mau purna bakti kan? Nah rencana ibu selesai purna baktinya apa? Ya. Insya Allah ibu 1 Oktober itu, jadi walaupun ibu 16 September tapi hitungan oleh negara itu 1 Oktober ibu sudah tidak lagi ngajar. Rencana ibu karena selama ibu ngajar kan walaupun 1 minggu sekali ibu ngajar pengajian itu setiap 2 kali seminggu, malam Jumat itu yasinan dan malam minggu itu pengajian
ibu-ibu lansia ya. Nah, untuk depan ini banyak ibu-ibu di sekitar ibu itu yang buta apa namanya, tidak tahu dengan huruf alif bata itu ya. Jadi mereka itu agaknya minder, atau juga kalau disuruh pengajian dia ogah. Kenapa? Karena dia tidak tahu dengan baca Al-Quran. Jadi insya Allah ibu, karena ibu ada tempat ibu di lantai 2 itu ibu kan kosong nih, jadi ibu akan merangkul ibu-ibu yang tidak bisa. Mereka yang tidak bisa ini tidak mau dia bergabung, karena kan ibu sudah ada pengajian ibu namanya Al-Ikhlas ya, sudah BKMT Kecamatan Pangkalan Baru itu kami sudah tergabung, sudah terdaftar di apa namanya Bangka Tengah. Tapi di lingkungan ibu kan di Batu Blumang nih, di lingkungan ibu itu di tetangga-tetangga itu banyak ibu-ibu yang tidak bisa baca Al-Quran. Jadi insya Allah kalau ibu sudah pensiun itu antara seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali ibu akan merangkul ibu-ibu ya. Itu sudah ada 17 ibu-ibu yang tidak bisa baca Al-Quran. Dia tidak mau ikut gabung yang 2 kali seminggu. Jadi dia mau tersendiri, maksud dia malu karena dia kekurangan. Iya, karena dia tidak tahu alif, tidak tahu. Nah, jadi pertama kali adalah kalau sholat itu alhamdulillah mereka tahu dari bacaan itu, gerak-geriknya tahu mereka, tetapi baca Al-Quran nggak bisa sama sekali. Nanti butuh bimbingan lagi. Ya, harus ada bimbingan. Sampai saat ini mimpi ibu yang belum tercapai ini apa? Pribadi. Doain baik ibu ini punya anak yang tua. Insya Allah kalau memang diizinkan, ya alhamdulillah barangkali dia mendapatkan jodohnya naik. Itulah ibu yang ibu masih sedih sekali karena ibu belum dapat menikahkan anak ibu yang pertama. Insya Allah mohon doanya supaya anak ibu tahun ini bisa melangsungkan pernikahan. Amin. Semangat ibu. Pesan dan pesan ibu untuk kami sebagai pelajar di Madrasah Pangkalina ini apa? Ya. Ibu harapkan semua anak-anakku jaga alma mater ini dengan baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Yang paling penting adalah ibadah ya, sholat 5 waktu itu jangan ditinggalkan. Walau sholat di sekolah kita ini zuhur dengan asar ya, itu sebagai benteng dari siswa ya, dan 3 waktu itu di sekolah di rumah itu jangan sampai diabaikan. Yang paling penting adalah siswa-siswaku semangat ya. Ini di rumah ini luar biasa, guru-gurunya juga luar biasa memberikan pendidikan, dan semoga anak-anakku semua jangan memalukan madrasah ya. Madrasah Alia Negeri 1 ini tidak ada duanya ya. Jadi kita belajar umum, belajar agama ya, kreativitasnya luar biasa. Jadi pesan ibu, seluruh siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 1 Pangkal Pinang, bawalah keharuman madrasah ini, jangan sampai memalukan alma mater.
Ibu Sulis, terima kasih sudah hadir di ruangan Roman podcast kita kali ini, dan terima kasih juga menjadi guru yang sangat baik untuk kami sebagai murid-murid Madrasah Pangkal Pinang, dan terima kasih juga pesan dan pesan kami sebagai pelajar Madrasah Pangkal Pinang. Insya Allah Dona sebagai wakil dari pelajar Madrasah Pangkal ini bakalan menerapkan apa kata-kata ibu